mereka tentu ingin mengambil empati, sentimen, populisme. Nah, ini ya. Kadang-kadang memang pemilih yang terpengaruh oleh misalnya rekam jejak dan kinerja hanya 32% misalnya. Yang mereka berpengaruh terhadap pilihan mereka karena visi misi dan program hanya 14% misalnya. Hanya yang karena berpengaruh pilihan mereka karena kompetensi dan kapasitas hanya 11%. Itu yang tadi makanya Anies pamer tentang kinerja dan prestasi beliau di Jakarta. Ganjar pamer rekam jejak beliau di Jawa Tengah. Pak Prabowo blunder di situ, tidak pernah pamer tentang keberhasilan beliau. Itu menjadi kritik saya, Bang Noel. Meskipun Pak Prabowo juga melakukan blunder yang berbahaya. Salah satunya adalah bicara tentang separatisme di Papua yang diseluruhkan diksi terorisme. Nah, apakah Pak Prabowo nggak butuh suara Papua? Itu juga harus dibaca sentimennya. Kan memang ada bahasa separatis, ada teroris, ada kelompok kriminal. Nah, tetapi secara psikologi itu blunder juga menurut saya. Kan orang Papua jadi nggak empatik, nggak nyaman dengan bahasa diksi teroris nih. Coba dicek dulu sentimennya gitu loh untuk ngomong seperti ini. Nah, itu juga menurut saya Pak Prabowo kehilangan nanti empatik dari Papua. Nah, sementara ini percakapannya harus betul-betul dibaca. Ini soal politik elektoral. Setiap omongan, setiap diksi, frasa yang dimunculkan oleh calon presiden ini harus ada irisan elektoralnya. Karena mereka butuh rakyat untuk dipilih kan. Jadi memenangkan hati rakyat, itu memenangkan empati rakyat. Makanya ketika Anies bicara tentang Harun Ar-Rasyid, itu kan hanya satu orang, tidak bicara. Tapi itu merepresentasi bagaimana 2014, 2019 banyak orang yang meninggal karena politik elektoral. Harun Ar-Rasyid hanya representasi dari persoalan yang tidak pernah diselesaikan, dianggap remeh, hanya orang mati karena pemilu dan nyawa begitu mudah melayang. Tidak ada proses hukumnya sampai sekarang, tidak ada kepastian. Nah, Pak Anies kemudian juga ada sentimen negatif terhadap Pak Anies. Oh, nih Pak Anies menjadikan Harun Ar-Rasyid sebagai politik elektoral, dijadikan sebagai komoditas politik. Ini Anies juga ada kepentingan. Ada juga yang sentimen positif, masalah lain. Oh enggak, ini representasi bagaimana orang-orang yang dulunya mendukung Pak Prabowo meninggal. Nah, harapannya nanti Bang Noel, kalau Pak Prabowo terpilih, harus dipastikan bagaimana posisi hukumnya. Gitu. Orang yang meninggal kemarin oleh aparat, pakai peluru tajam. Ini kan soal nyawa ini enggak sepele gitu. Begitu hilang hanya karena pemilu, tiba-tiba hilang nyawa seperti Harun Ar-Rasyid hanya sebagai sampling frame sebetulnya. Nggak mudah nyawa itu hilang gitu. Dan pemilu kita kan banyak yang hilang nyawa gara-gara pemilu. Apalagi tadi percakapan yang paling banyak HAM ya. Dan sebenarnya Harun Ar-Rasyid juga percakapan HAM sebetulnya. Artinya ada potensi waktu itu polisi represif yang harusnya pakai pelurunya karet tapi pakai peluru tajam. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, Pak Anies mungkin mencoba untuk membawa emosi publik. Tadi saya juga ingin menjawab apa yang disampaikan Nur Huda teman saya. Dia tidak puas dengan jawaban Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa. Kami sih, kalau mau nanya soal kepuasan juga semua orang kan tidak akan puas terhadap hasil debat kemarin. Tapi bukan di situ persoalannya. Yang paling penting adalah bagaimana semua para kandidat ini mampu memberi sebuah solusi buat bangsa ini ke depan. Kemudian persoalan Papua. Ya Pak Prabowo karena dia Menteri Pertahanan, kemudian dibuka anggota TNI, Kopassus, dia tahu problem di Papua itu seperti apa. Karena di sana kan banyak proksi ya, banyak proksi-proksi luar. Negara-negara luar terlalu ingin coba melakukan yang namanya gerakan-gerakan separatis yang menurut Prabowo ini sangat berbahaya buat NKRI. Dia tidak menuding rakyat Papua itu teroris, tapi dia melihat bahwa ada entitas negara lain di luar sana coba ingin menciptakan yang namanya gerakan-gerakan terorisme di Papua. Jadi jangan salah menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Prabowo.